Om Swastiastu. Selamat malam, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi tentang sistem manajemen basis data. Perkenalkan, nama saya Kadek Kembarsari, NIM 114. Perkenalkan, nama saya Putu Aiselda Rismayanti, NIM 118. Perkenalkan, nama saya Laputu Noviandriani, NIM 122. Dalam era globalisasi saat ini, sistem informasi manajemen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu organisasi di mana sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan organisasi. Dengan adanya sistem informasi manajemen, maka suatu organisasi akan berusaha untuk lebih kompetitif dan efisien yang pada akhirnya akan menambah nilai untuk mendapatkan dan mengubah dan mendistribusikan informasi dengan tujuan meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Sebuah sistem informasi yang efektif menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan bagi penggunanya sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, dalam operasional sehari-hari, maupun dalam perencanaan strategi ke masa depan. Proses pengambilan keputusan harus dilandasi oleh data dan informasi yang tepat waktu dan tepat isi, agar keputusan yang diambil tepat sasaran. Informasi diperoleh dari pengolahan data dan pengolahan data yang dilaksanakan oleh sistem informasi dengan dukungan teknologi informasi. Data adalah bahan baku informasi yang dikumpulkan dalam suatu basis data atau database agar pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang diperlukan manajemen data sehingga suatu informasi tersebut dapat menjadi informasi yang tepat guna, tepat waktu, akurat, dan relevan. Sebagai contoh, suatu institusi akademi harus membangun database akademik, minimal membuat data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data ruangan, jadwal, sehingga dapat diperoleh informasi yang tepat tergantung penyelenggaraan akademik institusi tersebut. Dengan demikian, agar suatu database yang efektif dapat dibangun dan diperlukan pengetahuan dasar tentang database dan juga sistem manajemen informasi basis data. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian basis data. Basis data atau database merupakan sekumpulan koleksi data yang saling berhubungan secara logikal dan sebuah deskripsi dari data tersebut yang didesain untuk menemukan keperluan informasi pada suatu perusahaan. Menurut Connolly, database merupakan tempat menyimpan data yang besar yang dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna dan berisi deskripsi dari data itu sendiri selain data operasional milik perusahaan. Menurut Hovers, Prescott, dan McFadden mengemukakan bahwa database adalah kumpulan organisasi data yang berelasi secara logikal dan database dapat memiliki banyak ukuran dan tingkat kompleksitas. Selanjutnya, pengertian sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data yakni perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database. Secara fungsi, database manajemen sistem mempunyai fasilitas mengintegritaskan, terhubung, merekayasa, dan memelihara basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan sesuai dengan struktur tertentu dan disimpan dengan baik. Untuk mendapatkan informasi yang berguna dari kumpulan data, maka diperlukan suatu perangkat lunak atau software
untuk memanipulasi data sehingga mendapatkan informasi yang berguna. Database Management System merupakan software yang digunakan untuk membangun sebuah sistem basis data yang berbasis komputerisasi. Sistem manajemen basis data merupakan membantu dalam pemeliharaan dan pengolahan kumpulan data dalam jumlah besar. Sehingga dengan menggunakan sistem manajemen basis data tidak menimbulkan kekacauan dan dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pengertian sistem manajemen basis data menurut para ahli. Yang pertama, menurut CGDate mengemukakan bahwa sistem manajemen basis data adalah software yang menghandle semua akses pada database untuk melayani keperluan user. Atau yang kedua, menurut SATRE mengemukakan bahwa sistem manajemen basis data yaitu software, hardware, dan firmware serta prosedur-prosedur yang memanage database, atau firmware yaitu software yang sudah jadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Yang ketiga, menurut Gordon C. Evers mengemukakan bahwa sistem manajemen basis data merupakan manajemen yang efisien untuk mengorganisasi sumber daya data. Baik, materi selanjutnya yaitu perkembangan sistem manajemen basis data. Generasi pertama sistem manajemen basis data didesain oleh Charles Backman di perusahaan General Electric pada awal tahun 1960. Disebut sebagai penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Dibentuk dasar untuk model data jaringan yang kemudian distandarisasi oleh Conference on Data System Language. Backman kemudian menerima ACM Turing Award atau penghargaan semacam Nobel pada ilmu komputer di tahun 1973, dan pada akhir 1960 IBM mengembangkan sistem manajemen informasi atau Informasi Management System. IMS terbentuk dari representasi data pada kerangka kerja yang disebut dengan model data hierarki. Dalam waktu yang sama, dikembangkan sistem Sabri sebagai hasil kerjasama antara IBM dengan perusahaan penerbangan Amerika. Sistem ini memungkinkan user untuk mengakses data yang sama pada jaringan komputer. Kemudian, pada tahun 1970, Edgar Cote di Laboratorium Penelitian di San Jose mengusulkan model data relasional. Di tahun 1980, model nasional menjadi paradigma DBMS yang paling dominan. ISQ distandarisasi di akhir tahun 1980 dan SQL 92. Program yang digunakan untuk eksekusi bersamaan dalam basis data disebut transaksi. User menulis programnya dan bertanggung jawab untuk menjalankan program tersebut secara bersamaan terhadap DBMS. Pada akhir tahun 1980 dan permulaan 1990, banyak bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data yang lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks dari semua bagian organisasi. Beberapa founder memperluas sistemnya dengan kemampuan query yang kompleks. Sistem khusus atau spesial dikembangkan oleh banyak vendor untuk membuat data warehouse, mengkonsolidasi data dari beberapa basis data. Pada tahun 1990, James Gray memenangkan Turing Award untuk kontribusinya pada manajemen transaksi dalam DBMS. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi, tujuan, dan manfaat sistem manajemen basis data.
Yang pertama yaitu fungsi. Fungsi sistem manajemen basis data dalam perkembangan aplikasi dan sistem penting di dunia sangat banyak. Ada setidaknya 10 fungsi sistem manajemen basis data dalam membantu menjaga dan memelihara integritas data dalam suatu sistem. Yang pertama yaitu menjaga integritas data, yang memiliki fungsi untuk mengurangi dan menghilangkan redundansi data dan memaksimalkan konsistensi data agar setiap kali menampilkan data sesuai dengan data aslinya. Yang kedua, penyimpanan data atau data storage management, yang memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan data. Kecanggihan sistem manajemen basis data saat ini dapat menyimpan data dalam berbagai jenis, seperti video dan gambar. Pengguna tidak perlu mengetahui bagaimana data disimpan atau dimanipulasi. Sistem manajemen basis data telah memiliki prosedur dalam proses ini dan memastikan data yang disimpan adalah sesuai dengan data yang dimasukkan. Yang ketiga yaitu kamus data, yang memiliki fungsi melakukan manajemen terhadap elemen pada database dan bagaimana mereka dihubungkan atau relasi dengan data yang lainnya. Ketika sistem membutuhkan data dalam suatu database, maka sistem manajemen basis data akan memberikan kemudahan melalui SQL untuk mengakses dan mencari data tersebut, sehingga pengguna dapat dengan mudah menangani hal tersebut. Yang keempat, transformasi dan penyajian data, yang memiliki fungsi sebagai mengkonversi setiap data yang dimasukkan pada struktur dan format yang telah ditentukan. Dengan begitu, sistem manajemen basis data dapat membedakan format data logikal dan bentuk fisikalnya. Yang kelima yaitu keamanan data, yang memiliki fungsi bagaimana tingkat keamanan dalam database tersebut didata dengan aman, dan sistem manajemen basis data berperan bagaimana memberikan hak akses pada orang yang sesuai. Selain itu, sistem manajemen basis data juga bertugas mengatur apa saja yang dapat dilakukan oleh user tersebut pada sebuah database. Yang keenam, memungkinkan akses beberapa user, yang memiliki fungsi melakukan interaksi pada sebuah database, yang hal ini akan lebih efisien dan dapat menempatkan user tertentu sesuai dengan role dan fungsinya. Yang ketujuh, menyediakan prosedur backup dan recovery, yang memungkinkan database yang ada untuk di-backup dan di-recovery sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan teknik dan wizard yang dimiliki masing-masing sistem manajemen basis data. Hal ini akan memudahkan pihak yang berkepentingan ketika terjadi sesuatu pada database-nya seperti kerusakan dan bencana alam. Yang kedelapan, menyediakan bahasa akses dan pemrograman. Sistem manajemen basis data menyediakan SQL untuk melakukan manipulasi dan membuat skema pada database yang dikenal dengan DML dan DDL. Dengan bahasa ini, seseorang DBA dapat dengan mudah memasukkan, mengambil, menghapus, dan mengubah data yang ada di database dengan memanfaatkan interface yang disediakan. Yang 9, menyediakan interface untuk komunikasi, yang berfungsi untuk menyediakan interface melakukan komunikasi antara database yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, juga dapat memudahkan komunikasi antara database dengan tool lainnya seperti browser. Yang 10, manajemen transaksi, yang berfungsi menyediakan mekanisme dalam mengatur transaksi dan perintah yang disampaikannya untuk memastikan konsistensi data. Sebagai contoh,
ketika DBA mengakses dan melakukan penghapusan data pada saat yang bersamaan, maka jika ada user yang mengakses data tersebut, maka akan dipending sampai data telah terhapus. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan utama sistem manajemen basis data adalah untuk menyediakan tinjauan abstrak dari data bagi user. Jadi, sistem menyembunyikan informasi mengenai bagaimana data disimpan dan dirawat, tetapi data tetap dapat diambil dengan efisien. Pertimbangan efisien yang digunakan adalah bagaimana merancang struktur data yang kompleks, tetapi tetap dapat digunakan oleh pengguna yang masih awam, tanpa mengetahui kompleksitas struktur data. Basis data menjadi penting karena munculnya beberapa masalah bila tidak menggunakan yang terpusat, seperti adanya duplikasi data, hubungan antar data tidak jelas, organisasi data dan update menjadi rumit. Jadi, tujuan dari pengaturan data dengan menggunakan basis data yang pertama yaitu menyediakan penyimpanan data untuk dapat digunakan oleh organisasi saat sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua, kemudahan pemasukan data sehingga meringankan tugas operator dan menyangkut pula waktu yang diperlukan oleh pemakai untuk mendapatkan data serta hak-hak yang dimiliki terhadap data yang ditangani. Yang ketiga, pengendalian data untuk setiap siklus agar data selalu up-to-date dan dapat mencerminkan perubahan spesifik yang terjadi di setiap sistem. Yang keempat, pengamanan data terhadap kemungkinan penambahan, pengubahan, pengerusakan, dan gangguan-gangguan yang lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat yang diperoleh dari penyusunan sistem manajemen basis data adalah yang pertama, mengatasi kerangka atau redundansi data. Yang kedua, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keempat, menyusun format yang standar dari sebuah data. Yang kelima, penggunaan oleh banyak pemakai atau multiple user, serta melakukan perlindungan dan pengamanan data atau data security, menyusun integritas dan independensi data. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan pada sistem basis data. Di antaranya yaitu 1. Kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam pengelompokan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jika ada perubahan data alamat mahasiswa misalnya, maka tidak perlu kita mengupdate semua data di masing-masing bagian, tetapi cukup hanya di satu basis data. Yang ketiga yaitu efisiensi ruangan penyimpanan. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Keempat, keakuratan. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antara data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Yang kelima, ketersediaan. Dengan basis data, kita dapat membackup data, memilah-milah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu kita simpan ke tempat lain. Hal ini mengingat pertumbuhan transaksi suatu organisasi dari waktu ke waktu membutuhkan media penyimpanan yang semakin besar. Keenam, keamanan. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna, diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan passwordnya untuk membatasi orang yang mengaksesnya.
Yang ketujuh, kebebasan data. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur data, maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. Yang kedelapan, user view. Basis data penyediaan pandangan yang berbeda-beda untuk tiap-tiap pengguna. Sebagai contoh, kita memiliki data-data dari perusahaan yang bergerak di bidang retail. Data yang ada berupa data barang, penjualan, dan pembelian sehingga ada beberapa jenis pengguna yang memerlukan informasi terkait dengan cara data perusahaan. Saya akan menjelaskan kekurangan pada sistem basis data. Yang pertama yaitu lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatannya yang secara berkala. Yang kedua, proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan banyak waktu. Yang ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Yang keempat, sistem lebih rumit sehingga memerlukan orang ahli. Sistem basis data sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam risiko, sehingga hanya orang ahli yang bisa menanganinya. Selanjutnya yaitu peran manajemen basis data dalam perusahaan. Peran manajemen basis data dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama dilihat dari metode kerja. Di antaranya yaitu 1. Menciptakan metode kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. 2. Menambah efisiensi kerja kantor. 3. Membantu manajemen dalam menilai pekerjaan kantor dan subsistem pekerjaan. 4. Mengadakan penghematan waktu dan biaya. 5. Memeriksa pengeluaran yang sifatnya memboroskan penggunaan pegawai dan catatan-catatan yang tidak perlu. Selanjutnya dilihat dari prosedur kerja. Di antaranya yaitu 1. Semakin mempermudah pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan secara efisien dalam hal waktu dan tenaga. 2. Semakin lancarnya kegiatan kerja sehingga menghasilkan pekerjaan efektif. 3. Semakin sederhana. 4. Semakin efisiensi kerja. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen-komponen sistem basis data. Basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file dan tabel yang saling berhubungan dan database manajemen sistem atau disingkat dengan DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai untuk mengakses dan memanipulasi file-file tersebut. Dalam sistem basis data memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua sistem operasi atau operating system, yang ketiga basis data atau database, yang keempat manajemen sistem atau disingkat dengan DBMS, yang kelima pemakai atau user. Baik, selanjutnya perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder hard disk. Yang kedua, sistem operasi atau operating system merupakan program mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Yang ketiga yaitu database atau basis data. Sebuah basis data atau database dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel. Yang keempat, database management system atau disingkat dengan DBMS. Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang terakhir yaitu pemakai atau user. Bagi pemakai, dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa programan. Baik, dari pembahasan materi sistem manajemen basis data tersebut dapat disimpulkan bahwa database merupakan kumpulan dari data yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya, tersimpan dalam perangkat keras komputer,
dan menggunakan perangkat lunak untuk bantuan dalam mengoperasikannya. Database merupakan komponen besar dari sebuah sistem informasi dan pengembangan serta penggunaannya sebaiknya dipandang dari perspektif kebutuhan organisasi yang lebih besar. Oleh karena itu, siklus hidup sebuah sistem informasi organisasi berhubungan dengan siklus hidup sistem database yang mendukungnya. Sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang mendukung manajemen data dalam jumlah besar. Sistem manajemen basis data menyediakan akses data yang efisien, kebebasan data, integritas data, keamanan, dan pengembangan aplikasi yang cepat, serta mendukung akses bersamaan dan perbaikan dari kerusakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.